Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita ke materi, Ibu mengucapkan selamat untuk kalian karena telah naik ke kelas 12. Semoga di pembelajaran daring kali ini kalian bisa lebih fokus dan lebih paham lagi tentang materi yang dijelaskan oleh Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang lowongan pekerjaan. Sebelum ke materi, apakah kalian pernah membuat surat lamaran pekerjaan atau membaca sebuah lowongan pekerjaan di koran atau di media elektronik? Mungkin kalian juga pernah ya membaca kebanyakan di media elektronik tentang lowongan pekerjaan. Mungkin nanti ini akan berguna pada saat kalian setelah lulus di sekolah ini, kalian akan membuat surat lamaran pekerjaan untuk melamar di perusahaan yang kalian inginkan. Oke. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita mempelajari bab ini. Yang pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, menyajikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, menyusun surat lamaran pekerjaan sesuai isi, sistematika, dan kebahasaan. Jadi nanti di akhir pembelajaran bab ini, kalian ditugaskan untuk membuat satu buah surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, yang subbab yang A, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Oke, surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya. Jadi kita menulis surat itu harus ditujukan kepada siapa. Fungsi surat antara lain sebagai sarana pemberitahuan, permintaan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Selanjutnya, ini ada 7 kategori surat berdasarkan pemakaiannya. Yang pertama ada surat pribadi. Nah, surat pribadi itu kalian pernah, mungkin kalian juga pernah membuat ya surat pribadi kepada teman, kepada sahabat, atau bisa juga kepada keluarga yang jauh di sana. Atau sekarang mah lebih simpel menggunakan HP ya, atau menggunakan WA atau telepon juga bisa. Ini surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk urusan pribadi. Jadi surat pribadi itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu surat keluarga dan surat setengah resmi. Surat keluarga adalah surat yang isinya bersifat privat dan ditujukan kepada orang lain, seperti surat kepada sahabat, anggota keluarga, saudara, dan sejenisnya. Nah, kalau surat setengah resmi itu surat yang dikirim kepada
pejabat suatu instansi atau organisasi tertentu. Misalnya surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi surat lamaran pekerjaan itu kalau berdasarkan pemakaiannya dikategorikan ke surat pribadi setengah resmi ya. Oke, lanjut ke ciri surat pribadi. Yang A, tidak menggunakan kop surat. Jadi di atasnya itu tidak harus ada kop suratnya atau lembaga atau instansi atau apapun itu karena ini sifatnya pribadi. Yang B, tidak ada nomor surat. Yang C, salam pembuka dan penutup bervariasi, misalnya dengan Assalamualaikum dan tidak terlalu baku ya bahasanya kalau surat pribadi. Yang D, menggunakan bahasa bebas sesuai keinginan penulis untuk surat keluarga dan bahasa resmi untuk surat setengah resmi. Jadi kalau misalnya surat setengah resmi mah bahasanya itu disesuaikan atau harus baku. Yang E, format surat bebas. Selanjutnya, yang kedua, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Ciri surat resmi. A, menggunakan kop surat apabila surat dikeluarkan oleh organisasi atau instansi. Jadi ada kop suratnya apabila surat tersebut itu dikeluarkan oleh kantor atau lembaga pendidikan dan lain-lainnya. Yang B, ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang C, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, biasanya itu dengan hormat, salam sejahtera, dan lain-lainnya. Yang D, menggunakan ragam bahasa resmi. Nah, ragam bahasa resmi pastinya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang E, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Yang F, format surat baku. Yang ketiga, surat niaga atau bisnis. Surat niaga digunakan oleh instansi yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau niaga seperti industri dan usaha jasa. Surat niaga terdiri atas surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Kemudian di sini ada ciri surat niaga. Yang A, menggunakan kop surat apabila surat dikeluarkan oleh organisasi atau instansi. Sama ya dengan ciri-cirinya itu sama dengan surat dinas. Ini ada nomor surat, lampiran, dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, menggunakan ragam bahasa resmi, menyertakan cap atau stempel, dan lembaga resmi, format surat baku. Jadi ciri suratnya itu sama dengan surat resmi. Kemudian yang keempat, surat dinas atau pemerintah. Surat dinas adalah surat resmi yang dikirim untuk kepentingan dinas atau kepentingan administrasi pemerintah. Fungsi dari surat dinas yaitu sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat karena dapat dijadikan arsip bagi instansi, bukti sejarah atas perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. Adapun ciri-ciri surat dinas yaitu menggunakan kop surat, instansi dan lembaga, menggunakan nomor surat, lampiran, perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat, dan yang terakhir format surat baku sama dengan surat tadi surat resmi ya. Selanjutnya yang kelima, surat sosial. Surat sosial adalah surat yang dibuat oleh individu, perusahaan maupun kelompok untuk kepentingan mempererat hubungan kerja sama ataupun hubungan kekeluargaan.
Secara umum, surat sosial terbagi dalam dua ruang lingkup, yaitu dalam lingkup hubungan masyarakat dan lingkup hubungan bisnis. Dalam lingkup hubungan masyarakat, surat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah daerah setempat atau lembaga sosial yang berada pada daerah itu, guna memberitahukan informasi kepada masyarakat sekitar serta mempererat jalinan kedekatan antar masyarakat. Kemudian ini ada contoh surat sosial lingkup hubungan masyarakat adalah surat edaran acara atau pengumuman dan surat penggalangan dana. Kalau surat sosial lingkup hubungan bisnis itu isi surat sosial tidak berkaitan langsung dengan urusan bisnis. Surat sosial lingkup tersebut berfungsi membangun citra atau nama baik antar perusahaan. Contohnya, surat sosial lingkup hubungan bisnis adalah surat ucapan terima kasih, surat ucapan duka cita, dan surat permohonan maaf. Itu contoh dari surat sosial lingkup bisnis. Kemudian ciri-ciri surat sosial itu yang A, menggunakan kop surat. Ini sama dengan yang tadi ya, surat niaga, surat resmi, dan surat dinas ciri-cirinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang keenam adalah surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam surat resmi. Secara umum, surat lamaran pekerjaan memiliki bagian-bagian berikut. Ini yang A, tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi biasanya tempat dan tanggal pembuatan surat itu ada di pojok kanan atas atau titik mangsa surat. Yang B, ada lampiran. Kalau misalnya lampirannya ada 1 atau ada 2 berkas, itu ditulis lampiran 1 berkas. Kalau misalnya tidak ada lampiran, berarti ditulisnya strip saja. Yang C, hal atau perihal. Hal atau perihalnya itu tentang apa? Misalkan kalau misalnya surat lamaran pekerjaan, berarti hal atau perihalnya itu surat lamaran pekerjaan atau lamaran pekerjaan. Yang D, alamat tujuan. Ini alamat tujuan kantor yang kalian akan masukkan lamaran pekerjaan kalian. Itu alamatnya harus jelas. Yang E, salam pembuka. Salam pembuka itu harus menggunakan salam pembuka yang baku ya. Contohnya itu yang tadi dengan hormat, salam sejahtera, dan lain sebagainya. Kemudian yang F, isi surat terbagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu yang pertama paragraf pembuka, isi surat, dan paragraf penutup. Yang G, salam penutup. Yang H, tanda tangan dan nama jelas pelamar. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketujuh, surat elektronik atau electronic mail. Email atau electronic mail adalah surat yang pengirimannya berbasis pada penggunaan internet. Nah, bisa juga misalkan kalian nih mau melamar pekerjaan, tetapi surat lamaran pekerjaannya itu harus menggunakan surat elektronik atau electronic mail. Bisa dibuat di komputer atau laptop. Jadi tidak ditulis tangan, tapi diketik. Oke. Cukup sekian materi kita kali ini. Bila ada pertanyaan, silahkan
komen di kolom komentar dan jangan lupa absen di web sekolah. Dan yang belum daftar ulang segera melakukan daftar ulang supaya tidak ketinggalan pembelajaran. Oke, silakan kalian catat materi yang sudah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.